Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Gemar gerakan membaca Alkitab rutin pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau belajar bersama-sama. Saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa, satu pernyataan yang luar biasa saat ini di dalam Yohanes pasal 8. Di dalam Yohanes pasal 8 Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-12 ya. Apalagi sekarang adalah mendekati Natal ya, bersama-sama. Di sini satu pernyataan yang luar biasa. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu pernyataan Yesus pada orang-orang banyak yang menyatakan dirinya bahwa dialah terang dunia. Ya, kita harus meyakini Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah terang dunia dalam kehidupan kita yang saat ini kita boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya Yesuslah yang sanggup melenyapkan kegelapan. Yesuslah yang sanggup menerangi kehidupan kita, supaya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ya semakin hari semakin ada kehidupan, ada kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Coba Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama, dibuka di dalam Yohanes pasal 1 Bapak Ibu Saudara ya. Yohanes pasal 1, ini satu pernyataan yang penting buat kita, di mana dikatakan di Yohanes pasal 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kita tahu dunia ini diliputi kegelapan. Kita tahu dunia ini penuh dengan kehidupan dosa. Kita tahu saat ini dunia saat ini menuju sesuatu kehancuran karena kegelapannya, sehingga begitu banyak orang-orang yang masuk di dalam kegelapan dunia ini, sehingga perbuatan mereka adalah perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang gelap. Tapi terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Allah yang luar biasa, Bapa kita yang mengasihi kita. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai terang di dalam dunia ini. Karena Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai terang yang dunia ini Bapak Ibu Saudara, Dia akan memberikan firman-Nya. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan saat itu firman menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu harus yang kita yakini bersama-sama, itu yang harus kita percayai Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau kembali di dalam perikop Yohanes pasal 8 ayat 12 di sana Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu perkataan Bapak Ibu Saudara di sana. Selanjutnya adalah akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan barang siapa mengikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita yang saat ini yang sudah mengambil satu komitmen mau mengikuti Yesus, ya, mau sungguh-sungguh mengikut Yesus Bapak Ibu Saudara, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan dalam kehidupan kita, kalau kehidupan kita masih di dalam kegelapan dosa, masih di dalam kegelapan dunia ini akan menjadi pertanyaan, apakah kehidupan kita betul-betul mengikut Yesus? Karena Bapak Ibu Saudara, di saat kita mengikut Yesus, kehidupan kita harus diterangi oleh firman Tuhan. Kehidupan kita harus mengikuti teladan Kristus. Sebab Kristus itu adalah firman itu sendiri yang menerangi hidup kita, supaya kehidupan kita semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran, semakin
hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu sakit Bapak Ibu Saudara, itu mungkin penyangkalan diri kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Karena oleh terang ini Bapak Ibu Saudara, kita akan boleh mengerti mungkin kehidupan kita yang saat ini di dalam kegelapan. Di saat kita mengenal terang itu, yaitu Yesus, kehidupan kita yang gelap akan menjadi terang. Bapak Ibu Saudara, coba dibuka di dalam 1 Yohanes Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, yaitu Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau benar-benar mengikut Yesus dan mengakui Yesus sebagai terang dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita tidak lagi dalam kehidupan kegelapan, ya, tidak lagi di dalam perbuatan-perbuatan dosa, tetapi perbuatan kita semakin dibenarkan. Karena apa? Kita percaya karena firman itu adalah terang bagi kehidupan kita, sebagai pelita dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ayat ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain oleh darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini yang suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah mengikut Yesus, mari lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi yang belum menemukan terang itu, percayalah kepada Yesus sebagai terang dunia dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin hari diubahkan, kehidupan kita semakin hari dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu di sana, kalau kita kembali lagi ke pasal Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 tadi Bapak Ibu Saudara, ada satu poin juga yang kita mau belajar bersama-sama di pagi hari ini. Di situ dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini satu poin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini Bapak Ibu Saudara, artinya Bapak Ibu Saudara, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kehidupan kita semakin akan hidup di dalam terang Bapak Ibu Saudara, baiklah kita tetap setia mengiring Kristus. Kita lebih sungguh-sungguh lagi di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara. Kita lebih setia mencari wajah Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh. Coba Bapak Ibu Saudara dibuka di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Perhatikan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, juga saat ini yang percaya kepada Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengeklaim bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia Bapak Ibu Saudara. Kita tetap sungguh-sungguh. Mungkin badai, tantangan, rintangan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya, tapi kita mau tetap setia, kita tetap sungguh-sungguh tinggal di dalam firman itu. Sebab firman itu adalah terang buat kita, pelita jalan hidup kita, sehingga kita tidak jatuh Bapak Ibu Saudara. Seperti contoh ilustrasi Bapak Ibu Saudara, misalkan kita di dalam ruangan yang gelap Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam ruangan yang gelap begitu banyak perabotan, mungkin ada apa yang kita tidak tahu. Nah, waktu kita jalan mau keluar pintu, kita tidak tahu karena gelap, sehingga kita akan terjatuh, kita mungkin akan terantuk, ya, ataupun kita akan kepleset, ya, karena kita tidak tahu. Tetapi karena ada terang, yaitu firman itu yang menerangi hidup kita, kita tahu, oh, jalan mana yang harus kita lewati. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Di saat kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita sebagai terang dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan diterangi, sehingga Bapak Ibu Saudara kita boleh berjalan di dalam kebenaran. Kita boleh berjalan setiap hari, boleh berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Mari semakin hari semakin sungguh-sungguh, semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Peganglah firman itu Bapak Saudara, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana kita menghidupi firman itu Bapak Saudara, bagaimana kita mengenal firman itu, yaitu Allah itu sendiri. Tidak lain Bapak Saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam gemar gerakan membaca Alkitab rutin kita. Semakin hari kita bergemar untuk membaca firman Tuhan, sehingga kita boleh mengenal Allah kita dengan baik. Kita boleh mengenal Allah kita lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan semakin indah, sehingga kehidupan kita memancarkan terang, kehidupan kita semakin menjadi berkat bagi setiap orang. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau sebagai terang dunia dalam hidup kami Tuhan, agar kehidupan kami dalam semakin hari mengiring Engkau Tuhan, semakin setia, semakin sungguh-sungguh, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.